Sobat pembelajar, Assalamualaikum, semangat pagi. Salam sehat buat semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik UAN Kararstan. Kita lanjutkan pembahasan mengenai konsep matriks dalam matematika ekonomi. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih konsep-konsep dasar di dalam matriks kalau kita menggunakan fungsi perkalian. Ya. Nah, secara umum, matriks itu memang bisa dikalikan ya, dengan angka tertentu atau angka konstanta tertentu atau bahkan dengan matriks yang lain, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Nah, contoh di sini, kalau matriks dikalikan dengan angka konstanta atau skala tertentu, maka tinggal kita masing-masing mengalihkan anggota-anggota atau elemen matriks dengan konstanta ataupun angka tersebut. Ya. Nah, contohnya di sini, misalkan saya punya matriks ini, anggotanya atau elemennya A, B, C, D. Ini matriks berapa kali berapa? Betul, ini matriks 2 kali 2. Ya. Kemudian kalau saya kalikan dengan angka tertentu, misalkan K, maka setiap elemen di dalam matriks kita kalikan dengan K. Makanya akan menjadi KA, KB, KC, dan KD. Ya. Tidak merubah struktur ataupun dimensi dari matriks tersebut. Ya. Nah, ini akan menjadi menarik ketika matriksnya itu tidak hanya dikalikan dengan angka konstanta tertentu, tapi dengan matriks yang lain nih. Nah, gimana kalau dia dikalikan dengan matriks yang lain? Harus ada ketentuan ataupun syarat-syarat yang kita pahami, karena tidak semua matriks bisa otomatis dikalikan dengan matriks yang lain. Demikian juga tadi sifatnya di video sebelumnya, apakah setiap matriks bisa dijumlahkan dengan matriks yang lain? Itu nggak bisa, harus ada yang namanya dimensinya harus sama kalau di penjumlahan dan pengurangan ya. Tapi kalau di sini dimensinya memang tidak harus sama, tapi apa yang membatasi supaya perkalian antar matriks bisa dilakukan? Itu yang pertama adalah jumlah kolom matriks A itu harus sama dengan jumlah matriks B. Jadi begini. Jadi misalkan perkaliannya yang kita minta adalah C sama dengan A kali B. Ya. C sama dengan A kali B. Maka kolom dari matriks A itu harus sama dengan jumlah baris matriks B. Ya. Misalkan saya punya matriks 2 kali 1, itu bisa nih kalau dikalikan dengan matriks 1 kali 2. Matriks dengan jumlah baris 2 dan jumlah kolom 1 bisa dikalikan dengan matriks dengan jumlah baris 1 dan jumlah kolomnya 2. Ya, karena apa? Kolom dari matriks yang pertama itu sama dengan baris dari matriks yang kedua. Ini ya, ini persyaratan pertama. Ya. Kemudian syarat kedua, Mas Bro dan Mbak Sis, jika dimensi A adalah M kali S dan dimensi B adalah S kali N, maka dimensi hasil perkaliannya adalah otomatis M kali N. Nah, jadi ininya kan akan terlebur ya S-nya. Seperti ini ya. Kalau tadi saya punya matriks 2 kali 1, dikalikan dengan matriks 1 kali 2, maka akan menghasilkan matriks berapa? Dengan dimensi, betul, 2 kali 2. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, elemen matriks C diperoleh dari perkalian baris matriks A dengan kolom matriks B. Ya, selalu perkalian adalah dari baris A dikalikan dengan kolom matriks yang kedua. Nanti kita lihat contohnya ya. Ya, di sini bahwa kita punya matriks ini dimensinya berapa nih sobat? Betul, ini 2 baris dan 3 kolom. 2 kali 3. Sementara ini dimensinya adalah 3 baris, 2 kolom. Maka ini akan menghasilkan matriks dengan dimensi berapa? Ininya hilang kan ya, sama ini. Dimensinya adalah 2 kali 2. Nah, ini elemennya. Keret, ya kan? Ini kan 2 kali 2 ya. Ya, jadi yang maksud ini C11, C12, C21 dan C22. Ya. Nah, sekarang bagaimana bisa kalau ini sudah tahu kira-kira nanti akan menjadi matriks dengan 2 kali 2. Nah, jadi kita tinggal mengeksekusi ini sekarang C11 itu berapa, C12 berapa dan seterusnya gitu ya. Jadi pertama kita harus menentukan dulu nih hasil perkalian matriks itu akan menghasilkan matriks dengan dimensi berapa nih ya. Sehingga kita akan dengan mudah mencari anggota-anggota yang lain ya. Berarti kita akan menghasilkan matriks 2 kali 2. Terus caranya gimana? Konsepnya adalah mengalihkan baris-baris di matriks yang pertama dengan kolom-kolom di matriks yang kedua.
Jangan ketuker ya, kalau ketuker nanti nggak bisa ya. Oke. Jadi di sini 2 kali 3 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 5. Ini ya. Nah, ini untuk anggota yang pertama nih, baris pertama kolom pertama. Kemudian yang kedua bagaimana berikutnya? Berarti ini 2 kali 1 tambah 1 kali 0 ditambah 0 kali 4. Dan seterusnya gitu sahabat ya. Nanti kalau ini menjadi anggota di baris pertama kolom kedua. Terus kalau yang di sini nih, yang di sini C21 bagaimana? Berarti kita cari sini ya. Baris kedua dikalikan dengan kolom pertama nih, 1 kali 3 tambah 0 kali 1 tambah 4 kali 5. Itu menghasilkan di sini ya, 5. Kemudian yang di sini gimana? C22 berarti ini 104 ini dikalikan dengan kolom yang kedua. Ya. 104 ini dikalikan kolom ini. Kolom ini 104 kali 104 itu angkanya sama persis, maka akan menghasilkan angka 17. Nah, ini hasil kalinya ya. 7, 2, 23, 17. Jadi itu ya. Baris anggota baris matriks pertama dikalikan dengan anggota-anggota di kolom matriks yang kedua. Itu disesuaikan ya elemen. Kalau dia baris pertama kolom pertama, berarti perkalian dari elemen-elemen di baris pertama, matriks pertama dikalikan dengan setiap anggota di kolom pertama matriks kedua. Jadi kalau kolomnya bergeser, ini juga bergeser ya. Nah, sehingga dengan contoh tadi kita bisa menyimpulkan perkalian matriks itu secara umum gimana? Bahwa matriks itu bisa dikalikan atas penjumlahan matriks ya. Ada A plus B, maka jika dikalikan K, maka ini masing-masing matriksnya dikalikan K, KA plus KB. Kemudian jika K dikalikan ada, ini juga perkalian, IA berarti bisa sama aja dengan KI dikalikan A. Ya. Nah, ini kemudian distributif A dikalikan B plus C sama dengan AB plus AC. Atau A plus B kali C bisa AC plus BC, seperti itu ya. A dikalikan BC sama A kali I, identitas tadi sama dengan A, atau I kali A sama dengan A. Tapi yang perlu diketahui teman-teman, yang perlu digarisbawahi ini ya, AB tidak sama dengan BA. Jadi perkalian matriks A dan matriks B tidak sama dengan perkalian matriks B kali A. Kenapa? Karena dimensinya akan berbeda ya. Contohnya tadi, ketika kita punya matriks 2 kali 3 ya. Kemudian saya kalikan dengan matriks 3 kali 1, ini bisa akan menghasilkan matriks berapa dengan dimensi, ini misalkan ini A-nya ya, ini A, ini B. Maka jika AB itu akan menghasilkan matriks dengan dimensi betul 2 kali 1. Tapi kalau Anda diminta menghitung perkalian matriks B kali A, ini nggak bisa. Kenapa? Karena baris di matriks yang pertama yang B ini tidak sama dengan kolom. Kolom dari matriks pertama tidak sama dengan baris di matriks yang kedua, sehingga AB tidak sama dengan BA. AB ada angkanya, bisa ketemu, tapi kalau BA nggak ketemu, nggak bisa dioperasikan, karena tidak memenuhi syarat dari perkalian sebuah matriks. Ya. Ya, sahabat pembelajar, tentang perkalian matriks. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya bagaimana mengembangkan pemanfaatan matriks ini dengan konsep inverse, ada determinan, transpose, dan lain sebagainya. Ya, jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan video edukasi berikutnya. Salam sehat buat Mas Bro dan Mbak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.